kepada 3M yang sudah berjalan hampir 2 tahun ya. Midori Masjid Based Microfinance. Midori Masjid Based Microfinance. Kita memutar uang, jadi mengumpulkan uang dari kita di sini Midori, lalu memutarkan uangnya untuk dipinjamkan kepada pengusaha-pengusaha kecil ya, pengusaha-pengusaha kecil, dan itu sudah alhamdulillah berjalan cukup lama. Nanti bisa mungkin sharing tentang ini juga. Nah, selain itu ada beberapa program lain, ya kira-kira seperti itu ya Midori Tokodai. Nah, lalu untuk Kami Jepang ini organisasi yang sudah ada sejak tahun 98 kalau nggak salah di Jepang, tapi naik dan turun, pasang dan surut. Dan akhir-akhir ini kita juga mulai eksis kembali, tapi fokusnya adalah di membumikan Islam di Jepang. Nah, barangkali itu aja perkenalan dari kami di sini. Selanjutnya saya kembalikan lagi ya ke Mas Maulana, dan nanti mungkin kita bisa mendengarkan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hadi atas pengenalannya. Mungkin selanjutnya kita langsung masuk ke materi pertama ya. Saya kenal kepada Pak Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini kami dari PKPU bisa bersilaturahmi rekan-rekan dari kami dan Midori ya, di kampus Kodai. Saya baru tahu ada 2 kampus ini. Tadi pagi saya baru yang di Oyakama. Okayama. Saya kira ke situ lagi, jauh gitu. Ya alhamdulillah bisa sih, karena baru pertama kali sambil belajar naik kereta gitu, belajar cepat gitu. Ya teman-teman, saya perkenalkan diri, saya Ruli Barlian. Saya dari PKPU. Saya gabung PKPU tahun 2002. Saya lulus S1 di ITB Universitas. Ada yang kita ketua kami dulu Pak Rian 98. Yang jadi ini apa, lembaga kemahasiswaan sekarang? Dia tuh ketua kami tetap Oh, Pak Brian ya? Pak Rian ya. Iya, kayaknya kalau nggak salah. Di atas tahun apa saya di atas saya. Di Tokyo itu ada Ibu Rizka. Nggak tahu di sini kampusnya apa ya. Rizka sudah dikuasai gitu. Ada beberapa teman lagi. Saya gabung PKP 2002, pindah kita ke PKP pusat tahun 2009 sebagai HRD, 2012 ini jadi direktur program. Saya tentang teknologi dari ITS teknik perkapalan. Sekarang jadi manajer disaster. Jadi tiap kali berdua ini ada satu lagi bukan di yayasan kita Pak Suryamu, yang beliau kurang badan, saya mau gabung tadi sudah dari sedikit besar ya, sedikit kayaknya nggak enak badan, jadi kita berpisah kita pisah. Jadi memang kemarin kita dalam rangka acara di Senda ya, conference tentang disaster. Baliknya kita kesini dulu menyamai komunitas Indonesia, KBRI juga. Baik, dengan sekarang barangkali saya kira PKP udah sering ke Jepang ya, secara langsung teman-teman PKP ini ataupun ustadz-ustadz yang kirim kita ada acara-acara Ramadan segala macam, baik kerjasama dengan PPI, dengan PMII, dengan Pak Iman, dengan segala macam kepada komunitas Indonesia di Jepang. Kalau kegiatannya sendiri sebetulnya kan kita sebenarnya program kemanusiaan, program sosial, di mana program kemanusiaan kita itu awalnya kita sendiri itu memang di disaster.
bencana. Gitu, misalnya di 99 ada konflik Ambon, terus ada Poso, ada terus lari lagi ke gempa-gempa di 8 besar di skala nasional, di Hulu, di Padang, di Jawa Barat, segala macam seperti itu. Akhirnya kita harus bikin sebuah NGO yang profesional, karena apa ya, kepercayaan itu begitu banyak ternyata. Dan akhirnya kita harus kelola dengan baik dan benar gitu ya, sebagai organisasi. Sampai sekarang ada momentum besar juga di tahun 2004 ya, ketika tsunami Aceh, PKPU juga mendapatkan momentum yang sangat besar saat itu, karena kita tiba-tiba apa ya, mendapatkan amanah cukup banyak ya, baik dari dalam dan luar negeri, suatu loncatan yang sangat besar gitu. Sehingga ketika itu kita manfaatkan momentum itu untuk memperluas lagi kerja-kerja kita dengan perusahaan-perusahaan maupun dengan NGO luar, sehingga yang asalnya kita hanya mendeklarasi sebagai lembaga amil zakat gitu, kita banting setir, kita menjadi lembaga kemanusiaan, terus kita register ke UN segala macam seperti itu, dan sampai sekarang gitu ya, seperti itu. Nah, memang dalam perjalanannya PKPU tidak bisa terus menerus di bencana, karena bencana itu kan nggak bisa kita prediksi ya, bahkan bisa kita hindari kalau bisa gitu. Jadi kita sendiri tidak terlalu betah gitu kalau ada bencana gitu. Makanya sekarang kan kalau isu bencana itu bukan lagi direspon ya, bukan lagi kalau ada bencana kita respon gitu, kita bantu, udah bukan di situ lagi isunya. Sekarang sudah pengurangan risiko bencana gitu. Kita bisa mengurangi risiko bencana. Nah, karena bencana itu tidak bisa diperkirakan, maka kita masuk menambah aktivitas kita untuk program pemberdayaan. Nah, ini yang barangkali kita akan ngobrol-ngobrol malam ini tentang program pemberdayaan. Ya, saya kira bahasa pemberdayaan ini kan yang paling mudah gitu ya, kalau kita kasus itu seperti orang yang asalnya tidak bisa menjadi bisa gitu. Orang asalnya tidak punya jadi punya, seperti itu. Atau kalau saya kadang-kadang mendefinisikan, kalau saya dulu waktu kuliah tuh, kita tuh pertama harus bisa hidup gitu ya, terus menghidupi, terus menghidupkan. Jadi kita tuh pertama tuh kita harus hidup, bisa hidup gitu. Minimal orang tuh harus bisa hidup untuk dirinya sendiri gitu. Kita tidak mengurangi beban kita kepada orang lain gitu, jadi hidup gitu. Sebagai pribadi kita punya kemampuan untuk menghidupi diri sendiri, kita harus bisa hidup gitu. Terus kita mulai bisa menghidupi lingkungan sedekat yang kita punya gitu ya. Kalau kita punya keluarga, punya apa gitu. Nah, baru setelah itu selesai, mungkin kita sudah bisa keluar lagi menghidupkan gitu. Karena kedewasaan orang itu kan terlihat ketika dia sudah mulai keluar dari memikirkan dirinya sendiri gitu. Gitu. Jadi kita sudah, itu kedewasaan orang itu diukur dari sana gitu. Bisa kita bandingkan antara anak kecil yang kadang-kadang egois gitu ya. Egois sama orang yang dewasa yang mau mulai banyak memikirkan orang lain gitu. Mulai keluar gitu. Jadi kata pemberdayaan itu lebih kita melihat orang di sekitar kita asalnya tidak punya menjadi punya, bisa menjadi tidak bisa punya, itu kan bisa macam-macam gitu. Asalnya tidak punya pengetahuan jadi punya pengetahuan, asalnya punya keterampilan, tidak punya keterampilan jadi punya keterampilan gitu. Nah, biasanya memang yang paling kelihatan itu pemberdayaan ini di program ini sifatnya bantuan ekonomi yang paling kelihatan ya. Jadi kalau kita di lembaga zakat di PKPU, seringkali semangat zakat itu kan memindahkan, merubah dari seorang mustahik gitu, seorang duafa itu pindah ke level yang lebih tinggi ya. Pengennya sih sampai ke tingkat muzaki gitu ya, orang yang bisa mengeluarkan zakat. Tapi sebelum dari itu cukuplah sampai dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Kalau dia sampai bisa menyelesaikan masalah sendiri, baru nanti mungkin naik lagi kelasnya sebagai muzaki gitu. Nah, jadi seperti apa programnya kira-kira gitu ya. Programnya kira-kira kalau teman-teman barangkali juga sering lihat ya, program-program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan gitu. Misalnya program PNPN, program P2KP, bantuan pemodalan dengan bunga ringan
segala macamnya. Tapi pengalaman kita di PKPU ternyata tidak sesederhana itu gitu. Jadi misalnya ada mustahik gitu ya, oh dia mau kerja gitu, oke kita kasih modal, modalnya nggak pakai bunga deh gitu ya, nggak pakai yang nggak ada bunganya, silakan kembalikan pokoknya saja gitu ya, tanpa bunga, seperti itu tidak ada. Bahkan mungkin kita sudah peringan masalahnya gitu ya, misalnya di peringan masalahnya misalnya kalau kita mustahik itu mau ke bank kan susah ya, dia harus lolos dari 5C misalnya atau 5S gitu ya, misalnya mesti ada agunan, mesti ada segala macam, ada 5S lah standarnya bank. Nah itu kan sesuatu yang sangat tidak mungkin gitu buat saudara-saudara kita yang 2AK memasuki menyelesaikan persyaratan itu gitu. Kalaupun persyaratan itu kita hilangkan misalnya gitu ya. Misalnya persyaratan itu kita hilangkan gitu, misalnya oke lah nih pinjaman nggak pakai bunga, itu pun tidak menjamin saudara-saudara kita itu bisa keluar juga ternyata gitu. Jadi ternyata permasalahannya jauh lebih kompleks gitu. Kalau kita mau memberdayakan masyarakat itu banyak tools yang akhirnya kita harus pakai gitu, seperti itu. Dulu kita sering pakai program misalnya kita kasih pinjaman lunak ya, nggak ada bunganya segala macam gitu. Itu ternyata yang lucu itu ada penelitian yang mengatakan bahwa kalau orang itu dikasih pinjaman yang bunganya nggak pakai bunga gitu ya, dibandingkan dengan yang ada bunganya atau dibandingkan lagi dengan bunganya yang lebih tinggi lagi, ternyata yang lebih lancar itu yang paling tinggi bunganya gitu. Yang lebih lancar mengembalikannya gitu. Dan ini jadi menarik gitu ya. Jadi sudah, kalau kata orang sudah dibantu gitu, dipermudah gitu. Sudah dipermudah, dibantu, dimudahkan gitu, nggak ada bunganya. Ternyata kok malah nggak bisa gitu. Kita kan sudah dipermudah, pinjamannya ringan, seperti itu kok malah macet gitu. Nah ini kan jadi lucu ya. Karena kadang-kadang di masyarakat ketika dikasih bantuan gitu, ini kan uang saya gitu. Ini kan uang sosial kan, ditanya gitu misalnya gitu. Ini uang sosial kan, uang saya gitu. Saya kan orang miskin, saya berhak dong. Misalnya pakai apapun jangan diatur-atur lah. Nah itu kan mulai gagal lagi gitu. Jadi masalahnya gagal lagi seperti itu. Atau juga masalah lain misalnya kemampuan dari saudara-saudara kita yang duafa itu kan kadang-kadang dasar gitu, kemampuan itu dasar gitu. Misalnya kalau misalnya kita punya usaha gitu ya, kemampuan masyarakat duafa itu biasanya hanya terbatas di bagian produksi gitu. Jadi saya punya ketika saya masih di Bandung dulu, kita punya binaan gitu ya, kita punya pengusaha binaan, dia bikin hiasan gitu ya, kerajinan tangan dari gelas gitu. Dari gelas bentuknya bisa jadi angsa, bisa jadi kubah masjid gitu, ada yang bentuknya bunga gitu, ada 3 macam gitu, bagus dikasih warna-warna seperti itu. Dan sudah biasa gitu, sudah biasa bikin itu, bisa bikin banyak lah gitu. Terus biasa juga dijual di gazebo ya, di pinggir-pinggir jalan gitu. Oke. Tapi emang masih begitu saja gitu ya, kalau dibilang kurang lah gitu ya. Itu di sekitar nggak sampai 1 RT lah, berapa mungkin 5-10 rumah mengerjakan seperti itu. Terus ketika kita coba, kita coba dampingi ya, kita ganti deh namanya, misalnya kita ganti jadi gelas gelis gitu, jadi gelas cantik kan, gelas gelis kalau bahasanya gelas gelis ya, kita kasih kaldu segala macam itu, ini agak bagusan gitu. Terus ada pertanyaan menarik sih, saya datang ke sana, bisa bikinnya gitu bahasa. Terus saya nanya sama teman-teman staff saya yang mendampingi, itu bisa nggak sih gitu? Misalnya itu jenisnya apa aja sih? Yang pertama soang gitu ya, angsa gitu, bunga, terus kubah, masjid gitu. 3, bisa bentuk lain nggak bisa. Mau sampai kapan bentuknya 3 terus ya? Mau diekspor kan nggak mungkin bentuknya cuma 3 begini. Ya, mau nggak bisa bentuk lain gitu ya, yang lebih untuk Monas gitu, bentuk apa, kalau di Bandung ada gedung sate gitu, sate gitu yang lebih aneh-aneh lah gitu ya, bentuk Garuda, bentuk apa gitu yang lebih lucu-lucu, atau bentuk kartun gitu, bentuk Doraemon kayak apa gitu dari kaca, bukan nggak bisa, cuma bisa 3 itu aja turun menurun gitu, karena diajarin cuma 3 itu. Nah dari sini saja kita bisa lihat gitu ya, bahwa kemampuannya produksi dan dasar gitu, produksinya dasar sekali gitu. Sehingga
kadang-kadang kita berpikir nggak cukup gitu, kita ngasih uang itu nggak cukup gitu kadang-kadang gitu. Kasih uang ya begitu aja, produksi segala macam gitu ya, tahun-tahun bentuknya segala macam ya balik lagi kan, tidak jadi apa-apa gitu. Sehingga perlu kadang-kadang saya bilang ini kalau bentuknya mau ganti gitu ya, kalau ganti aja misalnya ganti jadi ada yang bentuknya kucing gitu ya, ada bentuknya beruang, ada yang bentuknya lucu-lucu lah gitu ya, mungkin akan lebih menarik gitu ya bentuk ininya, usahanya gitu, lebih berkembang, mungkin bisa di pameran, mungkin bisa ikut diekspor segala macam, bisa online shopping segala macam, bisa macam-macam. Tapi kalau bentuknya cuma 3 kemana sih ya? Nah, makanya waktu itu kan kayak itu saya bilang, ini kita nggak bisa sendiri deh gitu ya, kita nggak bisa sendiri, sehingga dan PKPU juga nggak bisa sendiri gitu. Di PKPU teman-teman tidak ada yang desainer gitu ya, tidak ada yang jago desain, tidak ada yang jago marketing, tapi mungkin masih banyak gitu ya, di luar sana, sehingga sudah saatnya kayak PKPU ini udah harus membuka gitu, membuka kesempatan buat rekan-rekan yang lain untuk membantu gitu ya. Bantu apa nih misalnya, saya waktu itu sarankan kenapa kita nggak main ke teman-teman seni rupa gitu ya, teman-teman desain grafis gitu ya, atau teman-teman apalah yang bagian seni lah ya. Nah, coba mereka dong bikin desainnya gitu gimana gitu ya, supaya ini lebih berdaya gitu ya. Itu kan banyak gitu ya. Nah mungkin dengan berkolaborasi seperti itu gitu ya, maka hasilnya akan berbeda gitu, ada leverage gitu ya, ada daya ungkit yang lebih besar dibanding kalau cuma kita kasih uang, kita dampingi ya segitu-gitu saja gitu. Itu salah satu contoh gitu, dan mungkin masih banyak contoh-contoh yang lain yang tadi. Jadi ketika kita memberdayakan masyarakat itu ya banyak tantangannya seperti itu ya, tantangannya ternyata ya tadi masyarakatnya nggak mau berubah gitu ya, senang dengan pola lama gitu, nggak siap dengan perubahan gitu. Terus juga ya kemampuannya cuma mendasar gitu ya. Nah, saya punya contoh tadi misalnya, saya teman kita di Bogor, dia sebenarnya pengusaha di alumni IPB peternakan. Biasanya kalau peternak gitu, peternak kambing gitu, peternak kambing itu hanya mampu gitu ya, hanya mampu memelihara itu sekitar 5 kambing lah gitu ya. Dia udah capek gitu, 5-6 kambing, jadi dia punya kandang tuh buat diisi 5 kambing aja, 5 atau ya mentok lah 10 gitu ya. Jadi udah capek banget. Apa capeknya? Apa capeknya dia harus ngarit ini rumput gitu ya, kasih makan rumput gitu ya. Dan mereka tahu bahwa setahun sekali baru ada uangnya gitu, ketika kurban gitu ya, dijual gitu, baru dapat uang banyak, terus ya dia pakai buat motor lah apa, sudah habis lagi gitu. Jadi emang tidak terjadi apapun perubahan sebenarnya, bertahun-tahun seperti itu modelnya. Nah, terus teman kita yang dari IPB ini, karena dia di dunia peternakan, dia bikin tuh peternakan kambing, sapi segala macam dalam bentuk bisnis gitu segala macam. Terus dia panggil tuh masyarakat ya, masyarakat peternak sekitar di kantor desa gitu. Terus ditantang, berani nggak Anda kalau misalnya saya kasih kambing sampai 25 ekor satu orang, melihara 25 ekor, itu sesuatu yang mustahil menurut para petani. Nggak mungkin Pak gitu, mana bisa kita kerjakan 25 ekor gitu. 5 aja kita udah ngos-ngosan gitu, ngos-ngosan narisnya kan jauh naik gunung segala macam, gimana sampai 25 nggak akan kita jual gitu. Nah disitulah sebetulnya peranan teman-teman yang punya berbeda gitu ya. Jadi teman tadi kita yang IPB tadi akhirnya menjelaskan bagaimana dia bikin sistem gitu ya, bagaimana bisa gitu satu orang megang 25 ekor, 20, 25, sehingga beternak itu bisa jadi istilahnya bisa jadi profesi utama. Kalau cuma 5 nggak bisa jadi profesi utama gitu, itu cuma sambilan sehari ngarit gitu kan, anaknya apa istrinya ngarit gitu ya, ya bapaknya habis ngarit kasih makan, terus dia pergi jadi buruh gitu, buruh tani gitu segala macam gitu. Jadi karena emang nggak cukup kalau cuma mengandalkan ternak yang setahun sekali baru dapat uang kan gitu. Nah akhirnya teman kita yang dari IPB tadi keluarkan konsep ini caranya supaya bisa 25 misalnya gitu, belajarkan seperti itu. Bagaimana kita bikin plasma gitu. Nah, alhamdulillah gitu. Beliau saja akhirnya dengan memperdayakan
masyarakat sekitar itu akhirnya sudah bisa, misalnya dia saja misalnya sebulan itu pasti dia harus order sekitar 400 kambing habis itu sebulan. Jadi dia bantu untuk marketingkan gitu ya, ambil dari masyarakat, titip lagi gitu, ini lagi segala macam, diajarin caranya segala macam, gimana caranya supaya pakan itu murah gitu ya, gimana pakannya supaya nggak capek jadi makan ya, bikinlah ini disewakan semacam lahan gitu yang tidak jauh lah gitu. Kalau ngarit itu nggak usah jauh-jauh ke gunung lah, ngarit di sini aja lah, kita sewa tempatnya gitu, tahun berapa kita tanam sendiri rumputnya pupuknya cuma dari kotoran hewannya, jadi pupuk gitu, bolak baliknya di situ gitu. Rumputnya diambil gitu, rumputnya diambil, kasih makan, kotorannya balikin lagi jadi rumput lagi gitu. Nah itu diputar begitu saja, itu jadi berhemat gitu. Jadi buat bisa ya ternyata ya, megang 25 itu ternyata bukan suatu yang mustahil gitu. Nah di situ yang kadang-kadang duafa atau mustahil itu masyarakat petani yang duafa itu nggak mengerti ya gitu. Jadi disitulah muncul gitu ya, masuk peranan-peranan dari ya tadi dari teman-teman mungkin yang diberi kesempatan lah gitu, diberi rezeki lebih untuk belajar gitu ya, untuk berpikir seperti itu, punya network lebih bagus, punya informasi lebih bagus, punya pengalaman, punya ilmu yang lebih besar, itu memikirkan seperti itu. Nah jadi hasilnya akan jauh berbeda gitu. Itu masih kerjasama sama kita, jadi yang IPB ini masih ya tahun ini kita terus, jadi dari situ nanti beliau sekarang sudah bisa menerima misalnya kalau misalnya ada yang mau belajar tentang ternak gitu ya, dia belajar ke tempat dia, dia diajarin 2-3 hari caranya melihara kambing, dan mungkin di training nih, pakai training 3 hari bisa coba ilmu lah. Atau ada lagi misalnya contoh lagi pemberdayaan, model pemberdayaan kayak sekarang misalnya teman kita dari IPB juga, tapi pertanian, nama PT-nya mereka sudah bikin PT Agrisosio, mungkin bisa dicek ya. Agrisosio itu udah dapat pahala internasional di sosial petani gitu. Jadi mereka memberdayakan masyarakat yang biasa hanya singkong gitu, ya singkong, ditanam singkong, ambil buka gitu segala macam, terus digeser gitu, diberi nilai tambah yang jauh, diungkit gitu, sehingga bisa jadi misalnya kalau nggak salah namanya itu keripik singkong gitu, asalnya singkong jadi keripik singkong gitu, dan bentuknya jalan kayak Maici, CS gitu ya, seperti itu. Bahkan udah mulai ekspor, bahkan dia kemarin itu datang akhir tahun lalu datang ke kantor PKPU. Saya ini saya mentok darinya, saya nggak punya modal lagi nih, saya permintaan pasarnya udah tinggi banget gitu, saya nggak bisa nutup gitu. PKPU bisa bantu nggak? Saya bisa bantuin. Ya udah kita bikin pabrik baru aja, mustahik baru di daerah mana gitu ya. Ada latih aja dia gitu. Latih bikin pabriknya, latih orang segala macam, ntar nanti bagian pemasaran aja. Oke, kerjasama aja gitu. Nah jadi kenapa model-model ini kita buka, karena saya yakin bahwa ide-ide pemberdayaan ini sangat luas gitu ya. Kalau ada di PKPU semuanya nggak mungkin gitu. Kita pasti harus kerjasamakan gitu, harus buka gitu kesempatan buat semua pihak ya, termasuk pemberdayaan itu bilang memang kuncinya memang kita harus mulai turun gitu ya ke masyarakat, lihat gitu ya permasalahannya apa gitu. Jadi saya lupa 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu mungkin, kalau ada yang alumni UI di sini gitu, ada yang kenal dengan Profesor Masikin kalau rektor gitu. Ada nanti. Oh iya. Iya. Kan sangat luar biasa kita jadi pembicara ya waktu itu. Ya agak menarik saya kira pernyataan beliau itu ya cukup menarik ya, tentunya juga dari zaman saya waktu kuliah juga mungkin begitu ya, artinya kita banyak belajar gitu ya, ilmu kita canggih gitu, tapi kadang-kadang nggak bisa dipakai gitu, karena ketinggian atau karena apa gitu.
mungkin ada yang salah, tapi kita nggak ada yang salah dengan kita belajar. Saya kira sih nggak ada yang salah dengan apa yang kita pelajari, cuma kadang-kadang mungkin yang kita pelajari itu belum bisa turun ke masyarakat, belum bisa kita pakai. Contohnya kita juga saya kasih contoh lagi misalnya program pemberdayaan yang basisnya itu teknologi, karena teman-teman basisnya teknologi, tapi misalnya saya punya teman waktu itu namanya Pak Ujang. Pak Ujang ini sebenarnya dosen, tapi dia nggak S2 kalau cuma dosen di Poltek Swiss ya. Kalau di Bandung ada Poltek Swiss, Poltek Manufaktur Swiss, saya lupa di Kanayakan misalnya. Nah dia dosen di situ, tapi emang beliau senangnya tuh teknologi yang tepat guna, yang aplikatif gitu ya. Sehingga teknologi itu yang dia kembangkan gitu, dia pelajari terus gitu ya. Misalnya gimana caranya misalnya ketika itu Pak Den Muhammad di Gorontalo bingung gitu, karena ini hasil jagung, hasil cabai, hasil tomat dari masyarakat itu nggak bisa diterima di industri gitu, nggak bisa diterima karena ini tomatnya ukurannya salah gitu kan, mau masuk Carrefour kan begitu, atau masuk mana gitu, ini tomatnya kecilan nih nggak bisa, ini tomatnya warnanya begini, ini ya segala macam lah persyaratan quality yang ya jelas susah kan gitu. Karena pusing dia, ya udah minta tolong aja ke Pak Ujang gitu, sama-sama kuliah di UTB gitu. Ini gimana caranya nih? Sudah gitu ya, tomatnya kita hancurin aja lah, jadi saus gitu, kan udah nggak kelihatan. Ukurannya asalnya ukurannya udah dihancurin aja jadi saus, akhirnya masuk gitu ya. Cabai hancurin jadi bubuk gitu, masuk lagi gitu. Akhirnya jadi bikin kawasan-kawasan cabai, rica gitu, jahe gitu, dibikin hancur semua gitu, diniklankan gitu, seperti itu. Nah itu juga basisnya teknologi. Mungkin banyak lagi yang lain. Ada kalau teman-teman lihat pernah dengar teman, saya kira yang bagus misalnya model-model pemberdayaan, sebetulnya pemberdayaan yang tidak langsung tapi saya kira sangat bermanfaat, misalnya Teras Solo. Pernah dengar Teras Solo? Teras Solo, cari aja di internet Teras Solo, itu pernah jualan bersama di mana ya, saya kira di Majalah Suasa, masuk berapa kali. Teras Solo itu sederhana, intervensinya sangat sederhana, mereka hanya bikin website gitu ya, website yang sangat sederhana, website. Di website itu dia ingin mengangkat UMKM, UKM di Solo itu, tapi dikemas lebih bagus gitu dalam bentuk cerita gitu. Jadi misalnya, oh ini di Jogja, di Solo ini ada batiknya model apa gitu ya. Nah dia foto yang bagus banget gitu ya. Mereka terus banget di foto yang bagus, dia bikinkan narasi ceritanya, dia ambil sisi menariknya, taruh di website-nya, ambil lagi apa. Nah, itu menjadi kebanggaan kota Solo gitu. Dan dengan seperti itu, UKM itu mulai ramai gitu. Ternyata landing page-nya ke sana gitu. Kalau mau orang mau beli atau mau tahu tentang Solo gitu, di situ ada kerajinan segala macam, landing page-nya ke sana gitu. Sebelum masuk ke mana, ke tokonya langsung gitu. Mereka lihat dulu sih, ternyata ada sesuatu yang menarik, foto-fotonya jauh lebih menarik seperti itu. Ya, jadi ini gambaran bahwa ternyata pemberdayaan itu banyak ininya gitu ya, banyak sisinya gitu. Kalau dulu kadang-kadang kan kita biasanya sendiri di PKP, kadang-kadang kita terjebak hanya tidak kasih modal deh selesai, nggak selesai gitu. Jadi nggak selesai ternyata gitu, masih terlalu banyak yang harus kita ajak gitu, kita rangkul, Anda punya apa lagi, Anda punya apa lagi gitu, seperti itu. Sehingga nanti memang bisa terjadi lompatan atau edukasi yang lebih besar gitu. Kalau hanya sekedar permodalan gitu, saya kira pengalaman kita sendiri sebenarnya nggak jadi apa-apa gitu. Jadi memang perlu effort yang jauh lebih besar dari semua pihak lah gitu. Makanya tahun ini PKPU juga, kalau saya sendiri mengajak mulai banyak membuat jaringan lagi gitu ya, sama teman-teman yang biasa melakukan social entrepreneur, teman-teman mahasiswa yang senang bisnis, yang suka startup gitu ya, segala macam. Yuk kita gabung nih gitu. Nanti kita punya binaan, masalahnya gini, coba kita bisa selesaikan dengan cara apa nih. Mungkin ini kemasannya kita bisa permak lagi bang, oke kita permak deh, apalagi ini mungkin ada dijualnya dengan cara itu pak, ini pakai sosial media, ini pakai online shopping segala macam, nanti kita coba itu.
sampai sampai selesai itu, seperti itu. Jadi ketika kita mencoba memberdayakan itu ya di semua sisi kita tembak gitu. Semua sisi kita tembak, akhirnya memang si yang asalnya duafa itu dia kalau memang dia siap dia pasti akan naik kelas gitu pada titik hasilnya. Kalau enggak ya dia akan terus dia seperti itu, nggak apa, karena kadang-kadang duafa itu kan kadang-kadang mungkin teman-teman pernah dengar ya, bukan anekdot tapi mungkin jargonnya pemerintah yang bilang, oh kalau masyarakat miskin itu, masyarakat duafa itu atau masyarakat UKM itu yang paling kuat gitu, paling kuat apa ekonominya gitu, nggak goyah karena krisis segala macam, nggak akan turun gitu. Ini udah paling bawah sih bilang, mau turun kemana lagi gitu. Kalau yang atas itu akan turun gitu. Ini udah paling bawah mau turun kemana lagi gitu. Jadi itu yang mesti dari kerak itu yang harus kita apa kita carikan peluang-peluang gitu. Dan peluang-peluang ini kadang-kadang itu sederhana gitu peluangnya itu ya. Jadi saya kadang-kadang tuh bilang bahwa pemberdayaan itu masyarakat miskin ya, terutama ketika mereka mau ingin berusaha itu kadang-kadang yang mereka lihat itu adalah gelap aja gitu. Mereka tidak melihat peluangnya gitu. Tapi kalau mereka mungkin mereka punya kemauan, tapi mereka nggak melihat ada peluang untuk apa cukup peluang ya, gitu. Contoh kalau misalnya teman-teman pernah lihat presentasinya Ridwan Kamil segala macam, dia merubah satu kampung di Bandung yang asalnya dari kampung copet gitu ya, kampung tiba-tiba dia bikin bagus gitu ya, kampungnya dibikin warna-warni lucu segala macam, tiba-tiba banyak orang ke situ foto-foto segala macam gitu ya. Tiba-tiba di situ akhirnya tumbuh tuh banyak usaha-usaha baru gitu. Ada parkiran motor gitu kan, banyak orang datang, tiba-tiba jadi ada tukang parkir gitu. Tiba-tiba ada jadi foto digital, film digital, tiba-tiba ada gitu. Mungkin tiba-tiba ada lagi yang lain-lain usaha-usaha, mungkin nanti tiba-tiba ada kita rumah makannya, ada rumah makan siang gitu, ada snacknya, ada apanya segala macam. Terus besoknya ada travelnya gitu segala macam. Ya terserah gitu, tapi kadang-kadang memang seperti itu gitu. Mungkin ya kita juga harus melihat bahwa masyarakat itu punya kemampuan, punya harapan, punya kemampuan, punya ide lah ya, untuk maju. Cuma mereka perlu dibukakan sedikit. Tujuan kamu tuh hanya membukakan dikit aja sebetulnya gitu. Udah dibagusin deh, cuma di chat doang kamu itu, di chat aja gitu. Di chat, diramein di sosial media, orang banyak datang, masyarakat udah punya ide sendiri gitu. Ngapain gitu? Udah banyak tamu kesini masa dijamin lagi gitu. Kita bikin udah jalan gitu. Nah itu beberapa gitu sharing beberapa contoh barangkali program pemberdayaan, model-model program pemberdayaan nggak ada, tapi mungkin kita bisa ambil sharing sama teman-teman. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Bilal, Syukur. Ada yang nggak tuh? Nggak bisa. Saya catat. Kalau Saya catat. Mau ini Pak, saya sebagai orang awam sebenarnya melihat di Indonesia banyak sekali lembaga kemanusiaan yang nggak cuma PKPU tapi ada Dunia Duafa, ada RZI dan sebagainya. Sebenarnya diferensiasi masing-masing ini seperti apa? Apakah mereka masing-masing punya fokus tersendiri? Dunia Duafa lebih senang ke sini, yang RZI lebih senang ke sini, atau sebenarnya bagaimana? Langsung jawab tuh. Langsung terakhir dulu. Oh iya. Saya Rizal. Kalau mau boleh tahu kira-kira dari program atau budgeting program itu kan boleh tahu masih berapa persen yang kira-kira untuk kebutuhan ekonomi dan basicnya, misalnya berapa persen yang untuk pemenuhan kebutuhan edukasi, berapa persen untuk pemberdayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Baskoro. Saya mau bertanya tentang pemberdayaan masyarakat. Jadi kebetulan dulu saya sempat bermain juga dengan
masalah yang sering saya dapatin itu sebenarnya masyarakat itu nggak sadar kalau mereka hidup dalam permasalahan. Itu yang pertama. Terus jadi sudut pandang yang dilihat tuh memang berbeda. Kalau misalnya saya dan teman-teman terus sama masyarakat, jadi kadang-kadang sering nggak ketemu. Terus satu lagi itu konflik of interest. Jadi kayak di masyarakat itu pasti banyak yang punya kepentingan dan segala macam itu sangat menghambat sekali. Paling menghambat itu konflik of interest. Jadi dalam pengalaman PKPU kira-kira bagaimana menyelesaikan problem tersebut? Waalaikumsalam. Saya kira saya dari Mas Proyek dan dari jelasannya tadi sebenarnya kan kalau lihat berarti sangat lokal sekali ya masalah yang ada, terus bagaimana mengatasi itu. Gimana kita bisa tahu apa potensi yang cocok di daerah itu seperti apa itu, cara kita melihatnya itu gimana? Dan bisa menemukan masyarakat di sini potensi yang paling bagus itu untuk ini. Kemudian satu lagi mungkin selama ini ada kerjasama dengan pemerintah. Jadi yang pertama dulu ya, Perbedaan. Kalau perbedaan, masing-masing mau mencoba membuat program yang berbeda. Misalnya teman-teman misalnya kita sama-sama program kesehatan, misalnya sama-sama program kesehatan. Teman-teman orang tua kan mungkin lebih fokus misalnya untuk membuat rumah sakit, modelnya seperti apa. Terus mungkin yang lain teman-teman rumah sakit fokus di rumah sakit. PKPU kita lari geser ke pelayanan luar kantor. Artinya kita di lapangan, kita masuk ke gizi buruk, kita fokus di gizi buruk, kita fokus di tinggi. Jadi yang basisnya emang komunitas langsung. Nah sebenarnya ini saja sudah berbeda. Jadi kalau dilihat satu klaster ya, dan sama-sama klaster kesehatan, tapi akhirnya sudah mulai membedakan diri masing-masing gitu. Karena kekuatan masing-masing segala macam seperti itu sudah mulai berbeda. Pendidikan pun sama gitu. Misalnya itu beberapa fokus misalnya bikin sekolah gitu, sekolah sosial gitu. Terus ya sekolah yang terpusat. Terus kalau rumah zakat mungkin dia ngambil sisi lagi, misalnya dia mengakuisisi sekolah gitu. Khusus sekolah yang sudah ada diperbaiki di sekolah juara gitu. PKP biasanya juga misalnya kita nggak main di sekolah, kita mainnya di guru gitu, terus di guru, terus di mahasiswa gitu, mahasiswa tapi entrepreneur gitu, basisnya entrepreneur gitu. Jadi masing-masing sebenarnya sudah mulai memfokuskan masing-masing sesuai dengan itu. Tapi memang saya kira makin lama kan program itu akan semakin matang gitu. Semakin lama juga akan semakin terlihat apakah tingkat komitmen dari masing-masing lembaga itu untuk program itu sebagaimana. Karena kalau tidak dikomitmenkan akan sangat mudah kelihatan bahwa besok juga akan berubah gitu ya. Besok juga akan berubah. Jadi mungkin nyambung dengan Mas Kadisha punya pertanyaan ketiga ya, misalnya sebetulnya karakter lembaga sosial kayak PKPU itu seperti apa. Jadi saya coba gambarkan misalnya kalau NGO di Indonesia itu di model yang pernah saya punya itu biasanya terbagi dalam dua model. Jadi ada yang saya sering bilang modelan seperti itu karena ya kita melihat juga. Jadi NGO yang seperti NGO yang lain misalnya, kalau kita mungkin PKPU masyarakat atau apa, kita memang NGO yang kita dari perusahaan ini akan sangat berbeda ujungnya gitu. Kecenderungan NGO-nya akan sangat berbeda sehingga kadang-kadang kalau NGO yang
biasa mendapatkan dana besar itu dari dana sangat besar gitu ya, dari perusahaan atau dari ya donornya yang besar-besar seperti itu. Kadang-kadang kalau mereka tidak hati-hati maka dia akan terlihat gitu ya, tadi saya ketika apa sih proporsinya gitu. Nah dilihat aja dari situ gitu. Itu bisa dilihat gitu. Jadi kadang-kadang kita bisa gitu. Kalau kita dananya tadi sangat bisa kita kontrol gitu ya, artinya oke, semuanya dananya dana yang bebas, terserah lembaganya mau berapa proporsinya, saya mau 30% ini, 40% ini, sisanya ini. Ya kalau memang keputusannya semuanya di kita. Tapi kadang-kadang keputusannya tidak semuanya ada di NGO-nya. Kadang-kadang kalau kita punya donor besar, maka dia akan punya kecenderungan gitu, sesuai keinginannya dia, keinginan donornya. Walaupun kadang, dan ini nggak harus dilihat sebagai sesuatu yang negatif gitu. Karena donor-donor itu kan kadang-kadang yang mereka ini kan juga punya sosial, cuma kadang-kadang mungkin bisa sesuai gitu ya dengan prioritas lembaganya, kadang-kadang bisa juga enggak gitu. Misalnya prioritas lembaganya itu pilihnya apa, misalnya kita pilihnya kesehatan gitu, jadi coba ada masuk donor besar, ini ada program pendidikan, ya tidak bisa ditolak besar gitu ya. Nah udah dekat, udah kerjakan, akhirnya kan proporsinya berubah seperti itu. Termasuk kayak di PKPU gitu. Misalnya kita misalnya proporsinya kita punya sebagian besar misal di pendidikan atau misalnya di ekonomi segala macam, tiba-tiba juga ada bencana gitu, udah tiba-tiba yang besar jadi bencana semua proporsinya, nggak bisa ditambah juga, kadang-kadang seperti itu. Jadi karakter itu mempengaruhi. Nah beruntungnya memang lembaga-lembaga seperti PKPU dan apa masyarakat kita memang dana-dana pertama dana perorangan kita cukup banyak, sehingga dana perorangan itu mengakibatkan lembaga punya kebijakan untuk menjaga tanda kutip idealismenya gitu. Oh kita mau banyakin proporsinya di, kita mau di ekonomi atau mau di pendidikan. Jadi beda tadi misalnya lembaga yang dominannya itu donor-donor besar gitu ya, silakan gitu, ininya donor besarnya apa, dan mereka sangat, kita kalau udah terlalu tergantung dengan donor besarnya itu nanti akan sangat sulit lepas gitu. Begitu donornya lepas ya kolaps gitu, secara lembaga, secara kegiatan itu akan sangat goyang gitu. Tapi buat backup sendiri kan kita juga kadang-kadang menerima gitu. Kita juga banyak juga menerima misalnya donor-donor dari Turki, dari Jerman, dari Amerika, dari Jepang, dari mana gitu. Itu cukup besar juga gitu. Atau dari perusahaan-perusahaan segala macam. Nah ini tuh saya kira selama mereka masih masuk dalam apa, tidak merusak idealisme kita, itu kita pasti terima gitu. Misalnya saya kasih contoh misalnya memang ada gitu donor yang permintaannya itu di luar idealisme kita ada gitu. Misalnya pernah kita ketemu sebuah donor gitu. Kita ada launching program di Jogja waktu itu, di Jogja di Pasca Merapi, terus ketemu dengan ownernya apa, bukan CEO kita sama CEO-nya ketemu, ngobrol, terus kita cerita kita punya program model begini, terus dia, oh bagus nih programnya, kita ketemu lagi kita ke Jakarta ya, oke kita ketemu, terus tolong bikinin program model ini presentasi di Jakarta, oke kita di kantor, terus di Jakarta kita ketemu lagi, kita cerita kita punya program ini Pak, oke, oh saya tarik nih program ini, jadi bisa nggak program ini jadi program saya saja dan nggak boleh ada donor lain ya program ini yang lain. Wah itu langsung balik semua tuh, balik kanan tuh teman-teman ke kantor tuh. Laporan ini boleh nggak, terima jangan permintaan donornya korporat itu bolehnya diambil. Terus saya bilang boleh gitu. Boleh aja, asal catatan saya asal selesaikan semua masalah itu di Indonesia gitu. Kalau Anda cuma selesaikan di Jawa, yang Sumatera belum diselesaikan, siapa yang menyelesaikan? Kalau ada orang lain yang menyelesaikan, kenapa dilarang? Tidak boleh gitu, mau ya tolak aja lah gitu. Karena mau dipatenkan, gitu, segala macam repot kita jadi mulai ke bisnis gitu. Seperti itu. Nah ini yang
kadang-kadang kita jaga gitu, dari sendiri kita jaga. Atau misalnya hal-hal mungkin yang kita kadang harus hati-hati, misalnya hal-hal sifatnya demand-driven itu, misalnya donor misalnya ingin memasukkan hal-hal yang sebenarnya mungkin merusak dilarang gitu, dilarang oleh kebijakan, misalnya kebijakan pemerintah, kebijakan misalnya di bencana itu tidak boleh memberikan susu ya. Nah, Indomie itu tidak boleh. Indomie Instan itu bukan merek. Tidak boleh nyebut merek tadi di sensor aja. Gitu ya. Dan mini yang lain lah. Ini kan mininya banyak. Susu formula buat di bawah 6 bulan itu dilarang. Ada ketentuan internasional yang kita ikuti. Dan yang lain-lain lah ya. Jadi ada sebenarnya akuntabilitas buat NGO itu ada, cuma disaster seperti itu misalnya. Nggak boleh misalnya kita ngasih susu formula buat bayi di bawah 6 bulan, nggak boleh. Karena itu akan bertentangan dengan program ASI gitu. Kalau kita hadis Nabi Ya, nggak ASI kan 6 bulan itu udah minimal gitu. Kecuali memang ada kecualinya gitu. Kecuali memang kebutuhan khusus ya. Memang bayi kebutuhan khusus, dan itu pun sudah di ACC oleh rumah sakit gitu. Oleh dinas kesehatan terdekat gitu, bahwa ini boleh dikasih susu walaupun umurnya belum 6 bulan gitu. Tapi selain dari itu tidak boleh. Nah ini kan kalau kita kita mau lepas tangan dari aturan itu, ya kita tabrak aja gitu. Jadi kita tabrak aja. Atau mungkin produk-produk yang sebenarnya tanda kutip ya berdampak pada kerusakan masyarakat gitu. Misalnya produk apalah gitu. Nah, misalnya untuk disebut ini nggak nyebut merek ya gitu, walaupun debat-tebal gitu ya segala macam gitu. Tapi ya sudah gitu, nggak boleh gitu. Dan yang lain-lain lah. Jadi kita menjaga itu. Emang nggak boleh kalau perusahaan pabrik rokoknya ngasih bantuan, boleh, tapi jangan rokok gitu. Jangan ngasih rokoknya gitu, misalnya gitu. Mantap-mantap jangan ngasih rokoknya gitu, kira-kira aja gitu. Nah itu juga jadi batasan-batasan. Jadi itulah proporsi atau tadi ya fokus-fokus di perbedaan-perbedaan lembaga, terus juga posisi dananya yang mempengaruhi, yang akan mempengaruhi seperti apa, hal seperti itu antara lain gitu. Terus yang tadi yang kedua apa ya? Jadi yang belum terjawab, misalnya masalah yang dihadapi di masyarakat tidak melihat sedang menghadapi masalah konflik interest, bagaimana PKPU mengetahui problem di masyarakat? Ya, untuk mengetahui problem masyarakat yang pasti turun lah masyarakat gitu ya. Artinya menebak-nebak dari jarak jauh itu agak susah gitu ya sebetulnya. Dalam beberapa contoh-contoh pemberdayaan yang sukses ya, seringkali yang memang dilakukan dari internal masyarakat gitu. Jadi dari orang yang hidup di dalam masyarakat itu. Hidup itu artinya hidup bersama ya, terus intens gitu. Tidak bisa dari jarak jauh kita tebak-tebakan pakai dana studi atau apa gitu. Itu nggak akan dapat gitu. Karena barangkali kita nggak akan menemukan sebenarnya potensinya apa. Kalau kita bisa hidup di sana dan melihat sendiri masalahnya dan potensinya, mungkin akan lebih jelas gitu ya, lebih tepat gitu. Apalagi tadi mungkin bahwa masyarakat juga harus merasakan itu jadi masalah gitu. Ya tadi saya sepakat gitu, misalnya kalau masyarakatnya sendiri merasa itu bukan masalah ya berarti kan ada masalah di situ gitu, di memahami masalah gitu. Nah itu dulu harus bisa dibongkar dulu gitu. Misalnya masyarakat gimana kita mau merubah misalnya perilaku lah di masyarakat, perilaku hidup bersih gitu ya. Tapi masyarakat yang merasa nggak ada masalah, hidup nggak bersih juga, aman damai gitu ya. Kita bisa hidup gitu, kita bisa tenang segala macam. Ngapain? Kalau anak saya nggak usah sekolah lah gitu ya, nggak sekolah saya bisa kaya misalnya gitu ya. Ya nungguin kebun aja lah gitu, bisa hidup gitu. Nah ya itu dulu harus diubah gitu. Jadi emang mulai dari situ gitu. Paradigmanya dulu harus diubah. Nah itu memang kadang-kadang lama kan gitu. Dan kadang-kadang
itu kan perlu contoh. Jadi yang lama itu kadang-kadang merubah itu jadi dulu, merubahnya gitu, meyakinkan masyarakat bahwa ada sesuatu yang baik gitu. Kan berubah itu kan sesuatu yang menakutkan ya, kita juga kadang-kadang kalau teman-teman dulu berapa ke Jepang itu menakutkan gitu. Di Jepang ada siapa gitu, Jepang itu gimana, naik keretanya gimana, komensar gimana gitu, kalau hilang di sini gitu. Ya semua itu kan kelihatan takut, termasuk orang-orang yang berubah juga gitu. Berubah misalnya dulu nanam tanamannya begini ya, dulu begini harus begini sekarang. Nah itu juga sesuatu yang menakutkan, tapi kan harus diyakinkan gitu, pelan-pelan ini hasilnya akan begini, apalagi kalau ada contoh gitu. Bagus kalau ada contoh gitu. Kalau contohnya ini bagus dulu kita yang ngasih contoh gitu. Ini saya bikin gini ternyata berhasil, mau coba nggak gitu. Ini begini berhasil, mau coba nggak gitu. Nah itu tidak mudah ya. Kita punya sekarang kita gabung lagi ya, kita ajak kolaborasi lagi. Kemarin terakhir kita ajak kolaborasi Ibu kita hati mungkin kalau teman-teman kita hati Nyati besar karena di Bogor itu kemarin dapat penghargaan wanita inspiratif ini yang 2014 ya. Itu dia membina satu desa namanya Tegalwaru itu sama 10 tahun. Sampai Tegalwaru itu punya istilahnya punya apa, kantong-kantong bisnis lah gitu. Sampai Tegalwaru itu bisa menjadi bukan objek wisata tapi wisata pemberdayaan gitu. Misalnya rutin itu Tegalwaru itu menerima polisi-polisi yang udah mau masa pensiun. Kalau ada RPP polisi itu mau pensiun kan pada bingung tuh mau bisnis apa gitu, karena belum biasa kerja gitu, tiba-tiba pensiun dapat uang tapi mau usaha apa pada bingung. Nah, dilatih bisnis itu di Tegalwaru gitu. Terus setiap tahun ada gitu, bisa gitu dijadikan tempat untuk pelatihan gitu. Beberapa orang, 100 orang, 50 orang itu udah disiapkan nanti tempat pelatihan di sini, makan siangnya ada yang menyediakan, kendaraannya ada yang menyediakan gitu, segala macamnya, pelatihan apa ada di sini, ada di sini gitu. Nah itu tuh 10 tahun gitu. Jadi bukan sesuatu yang kadang-kadang cepat gitu. Seperti itu. Tapi saya kira itu kan proses. Saya sih kepikiran itu mungkin kapan-kapan buat teman-teman di sini kita coba sharing tentang social entrepreneur ya. Sekarang kan lagi booming ya kalau di Indonesia tuh, lagi social enterprise itu lagi rame. Kita coba di PKPU juga ini setahun 2 tahun terakhir ini kita lagi sering dengar gitu. Kita coba banyak ajak orang-orang social entrepreneur untuk mulai gabung, biasanya anak-anak muda. Misalnya kalau teman-teman pernah dengar radio Magno ya, pernah dengar? Radio kayu belum pernah dengar? Oh, saya kira pada sini sih sering radio ya, radio kayu ya. Radio Magno itu kan termasuk apa, Radio Magno itu malah kok dia dapat penghargaan produk, satu-satunya produk mungkin yang pernah, yang bisa produk kreatif yang bisa mengalahkan Apple gitu. Jadi kita nasional kreativitas ini. Nah, di produk Radio Magno itu sebenarnya yang sangat luar biasa ya menurut saya itu, dimana seorang anak mahasiswa lulusan ITB balik ke kampung gitu, ada kampungnya yang banyak pohon ditebang gitu ya, tebang semua gitu, habis pohonnya gitu, terus mau ngapain, dapatnya duit berapa gitu masyarakatnya, akhirnya diubah semua gitu. Dia targetnya pokoknya potong, misalnya setahun cukup potong misalnya 80, tapi kita akan nanam 1000 pohon lagi. Jadi targetnya begitu. Jadi akhirnya dari radio cukup lah, dan setahun ini potong kan 80, tapi kita akan nanam 1000 lagi, 1000 tiap tahun. Nah, ya tadi diberikan daya ungkit gitu. Nah, daya ungkit itu lah teman-teman yang di pernah kuliah gitu, atau apa, punya networking bagus, punya informasi bagus. Nah, di situ masuknya gitu, memberikan leverage gitu ya. Itu ya kalau misalnya udah semua kita langsung. Potensi.
Oh, yang pemerintah. Pemerintah serta ini masalah konflik of interest tadi. Oh ya. Mungkin kita perlu diskusi itu tentang quality of life. Kaitannya sebenarnya kita mau ingin mengukur calon penerima manfaat program PKPU itu seberapa besar peningkatannya sehingga kita bisa katakan program itu sukses atau penerima manfaat itu meningkat kualitas hidup. Nah, salah satunya adalah ada dosen senior perempuan di IPB. Sama dengan yang tadi pertanyaannya. Kadang masyarakat itu tidak tahu mereka punya masalah, sebenarnya ada masalah di sini. Nah, di Indonesia rata-rata pendapatan per kapitanya sebenarnya lebih tinggi dibandingkan dengan India. India itu ada salah satu dusun Indonesia namanya Kerala. Kerala India itu sangat rendah, tapi mereka merasa bahwa dengan pendapatan per kapita itu mereka sehat-sehat aja. Kesehatan itu oke, mereka juga pendidikannya bagus-bagus, tidak masalah. Dibandingkan dengan desa-desa yang desa kita ini, mungkin ada satu desa juga di Bandung, itu yang di sini. Itu juga kalau menurut kacamata pemerintah bisa itu paling rendah gitu. Tapi mereka itu bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa, yang kecil detail, tapi itu sangat bermanfaat dan mereka merasa itu sesuatu yang membantu bagi aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Jadi misalnya dengan beban hidup yang tinggi gitu ya, harus memenuhi kebutuhan A, B dan seterusnya, kemudian penilaian pengukuran pemerintah begini, penilaian World Bank begini, mereka tidak merasa itu ada masalah karena standar kehidupan yang mereka alami atau habit mereka itu ya seperti itu. Nah, sehingga kita kemudian disadarkan waktu itu karena kita seakan-akan kan idealisme kita bahwa yang harus memenuhi kualifikasi kualitas itu sangat tinggi, harus diukur sesuai dengan ukuran pemerintah atau World Bank dan sebagainya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah hampir semua program yang dilaksanakan oleh PKPU itu memang sebagian besar adalah calon penerima manfaatnya kalau kita kategorikan mustahil. Cuma kan posisi NGO ini dalam fasilitator, jadi kita hanya kadang-kadang bisa masuk 1 atau 2 spot di antara ratusan atau ribuan spot yang ada. Contoh misalnya di Garut itu baik indeks kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS, kemudian kita juga coba kerjasama dengan UI mengeluarkan IPOD namanya, indeks potensi daerah. Itu ternyata memang tingkat kemiskinannya paling tinggi di Indonesia, di Garut. Nah, ada yang terbaru dari BNPB itu indeks kerentanan bencana. Nah, Garut itu nomor 1 Nah, dari sekian misalnya ratus desa itu tidak mungkin misalnya PKPU harus masuk semua. Jadi harus ada 1 atau 2 desa gitu ya, yang dijadikan modeling, contoh atau pilot, sehingga itu kemudian nanti sejak awal setelah kemudian proses sampai akhir itu tetap harus melakukan komunikasi dan komunikasi dengan pemerintah. Kalau dalam skala yang lebih kecil, jadi misalnya untuk pemberdayaan ya, kita kan pernah masuk di satu desa itu, Gorowong namanya, itu kesehatannya masuk, pendidikannya masuk, gitu ya, ekonominya masuk. Nah di bencana begitu juga. Bencana itu kan banyak sekali rawan bencana di Indonesia. Kalau misalnya PKPU sudah menganggarkan sekian persen tahun ini sebagai dana yang dialokasikan untuk pengurangan risiko, kita baru punya school base dengan community base. School base
sekolah-sekolah, ke kampus, kemudian kalau community base untuk desa kampung. Nah, kalau dari sekian ratus atau ribuan kampung yang rawan bencana di Indonesia, ya memang banyak yang NGO, tapi kan tidak mungkin. Yang punya dana itu pemerintah, sementara pemerintah tidak punya regulasi. Kalau tidak punya regulasi, tidak mungkin mengalokasikan anggaran. Anggaran pembangunan itu harus ada undang-undangnya. Jadi bagaimana caranya yang itu kita lakukan? Misalnya seperti ini, kita kerjasama dengan UNDP di Bengkulu, Padang, kemudian Aceh, kemudian di Jogja, terakhir di Kediri. Nah, yang Kediri terbaru itu ketika selesai gunung Kelut terus kita masuk, kita pilih 3 sekolah dari sekian ratus sekolah yang harus masuk. Nah, sekolah kita pilih, kita mulai sosialisasi bagaimana menerapkan sekolah siaga bencana. Jadi sebenarnya ujungnya adalah supaya anak-anak sekolah, guru dan situ komunitas sekolah itu aware, sadar bagaimana cara tahu tentang bencana, menghindarinya. Yang kedua, orang tua mereka syukur-syukur misalnya yang lebih luas terkaitnya, misalnya kepala desa, camat, bahkan pemerintah daerah. Nah, ketika kita mulai sosialisasi, ada undangan workshop dari pemerintah Kediri tentang bagaimana penanganan pencegahan bencana Kelut. Kami masuk bahwa kita sudah mulai di 3 sekolah, ini pilot. Nah, ketika PKPU mau menyampaikan itu, di situ ada anggota dewan, di situ ada pemerintah. Mereka perlu tahu, oh, ternyata sudah ada model seperti ini yang bisa kita lakukan. Nah, akhirnya otomatis anggota dewannya mulai melakukan draft usulan supaya tahun depan kita harus buat undang-undang tentang sekolah siaga bencana. Kemudian akan diusulkan kepada pemerintah. Otomatis kan pilot project yang kita lakukan itu sebenarnya akan multiplier effect seperti desa yang lain, dan otomatis misalnya satu kabupaten itu akan kena karena ada alokasi anggaran walaupun sedikit. Nah, itu yang kita lakukan karena nanti setelah sekolah siaga bencana itu selesai, jauhlah dari Jepang. Kalau Jepang kan sudah mulai dari kindergarten sampai college itu sudah selesai. Jadi Indonesia masih kita mulai. Nah, kita minimal misalnya ekstrakurikuler. Kalau meningkat lagi kurikulum. Kalau kurikulum kan otomatis jadi mata pelajaran seperti itu. Dan itu sudah ada di Aceh yang PKPU lakukan. Kalau di Bengkulu dan Padang itu karena mereka kampung, itu jadi peraturan desa, kemudian dinaikkan jadi peraturan daerah. Jadi sebenarnya yang kita lakukan adalah hanya kadang-kadang menyentuh 1 atau 2 titik. Nah, yang punya kewenangan kan sebenarnya pemerintah. Kadang begitu. Ya mungkin nanti kalau di bidang lain ya, bidang lain itu seperti kesehatan, pendidikan, atau ekonomi, bisa jadi juga mereka begitu. Misalnya ini belum undang-undang tentang pemberdayaan daerah-daerah pesisir. Kebetulan kemarin kita diundang juga untuk membahas itu. Kita sudah sampaikan bahwa di pesisir itu juga banyak hal-hal yang masih belum bisa dilakukan. Namun kalau pemerintah kadang-kadang tidak melihat apa Ruli tadi, harus diberikan contoh, dan contohnya itu baik. Baik itulah yang kemudian nanti bisa di copy paste ke daerah-daerah. Itu yang sangat bermasalah. Ya, efek antara apa yang dilakukan oleh teman-teman di bawah, di arus bawah itu, dengan regulasi dan kebijakan pemerintah itu. Tapi ada juga NGO yang memang dia bermain di advokasi. Kalau kita kan harus bertemu dengan mustahil karena amanah lembaganya begitu, pemberdayaan mustahil. Jadi, tapi ada juga teman-teman NGO, mereka juga tidak salah. Jadi mereka melakukan advokasi supaya pemerintah melakukan hal kita kalau
tapi sampai saat ini kita masih bisa melakukan koordinasi dengan baik. Misalnya dengan masyarakat yang waktu itu kan kita minimal paling tidak kita dalam sebuah forum yang selalu rutin, di forum zakat dan forum kemanusiaan. Dan forum zakat ini semua kumpulan lembaga zakat, itu baik di pusat, level nasional maupun level daerah. Kalau yang nasional, Humanitarian Forum ini khusus lembaga-lembaga yang berbasis agama, sehingga di situ ada Kristen atau tapi yang Muslim juga ada, yang Muslim juga Muhammadiyah misalnya, KPU, jadi hal-hal tadi yang menjadi konsen misalnya apa sih perbedaannya, itu bisa menjadi karena kita bisa bermain di satu bidang, tetapi bisa jadi bidang atau sasarannya itu luas sehingga tidak mungkin digarap oleh satu tempat sangat luas. Kalau mustahik di Indonesia kan besar lah ya, yang kesempatan kita versi pemerintah dan versi holding misalnya di bawah $1, di bawah $0. Holding bilang $2, pemerintah bilang kalau misalnya itu $20. Belum kata teman-teman zakat misalnya di KPU dan lainnya tadi mungkin bisa jadi lebih tinggi dari World Bank karena maksud dengan mustahil itu adalah orang yang belum bisa berzakat. Jadi kan clear, benar. Kalau belum bisa berzakat, ya mustahil gitu. Clear. Jadi kan tidak ada apa-apa kalau bukan mustahil ya tidak, kalau belum bisa ya mustahil. Ya mungkin itu sedikit. Tadi yang belum dijawab yang pemerintah ya, karena ya. Saya kira ya pasti. Jadi kalau mungkin kalau angkatan dulu ya, tahun 70, tahun 80, yang namanya NGO itu kan pokoknya beda sama pemerintahan. Dia harus posisinya, pokoknya pemerintah ini kita cari jalan yang berbeda lah gitu kan. Nah kalau sekarang sih barangkali kita punya paradigma yang beda ya. Jadi NGO itu bukan non-government tapi near government, near itu jadi dekat gitu. Karena memang ya yang punya yang sebenarnya NGO itu ya mengambil sedikit saja gitu, sedikit apa yang dikerjakan yang mestinya dikerjakan. Jadi kadang-kadang kita bilang bahwa mungkin pemerintah belum kerjakan, nah kita bikinin deh gitu. Contoh nanti itu tinggal ambil lagi pemerintah bagus ya, perbanyak aja kita jadi para ya, jadi kita hanya mengambil spot di antara itu, sehingga memang kita tidak mencoba jauh gitu, kita coba mendekat gitu. Walaupun dalam bab-bab itu kita menjaga jarak gitu. Misalnya kalau PKPU dari tahun berapa itu tahun berapa kita menolak dana-dana dari pemerintah gitu, itu jelas gitu kebijakan. Jadi kenapa? Karena dana dari pemerintah itu terlalu abu-abu ya, karena abu-abu itu syarat dengan politik gitu ya, kepentingan segala macam yang akhirnya kadang-kadang kita nggak ngerti gimana jadi ganggu gitu. Kita mau kerja jadi ya biasanya di KPK dulu lah, kerja KPK lah, kejaksaan jadi kerjaan siapa kok jadi begini gitu. Itu yang kita batasi gitu. Tapi kalau kerja sama yang non bantuan dari pemerintah itu kita kerjakan. Misalnya Bang Kaimudin kalau misalnya ke negara-negara lain, ke Myanmar, ke Somalia, ke Kamerun segala macam ya, pulau nuanya sama kita gitu. Makanya ketika kita ke Jepang ini KBRI ini gitu sih, bukan main itu, cerita ada laporan seperti itu. Nah itu bagian dari SOP kita. Kalau dengan pemerintah itu posisi kita ya tadi ini ya kerjasama gitu. Bukan saling, karena kita yakin pemerintah juga sedang bekerja, cuma kadang mungkin ada yang belum dikerjakan, jadi itu kita ambil. Terus tadi mungkin ada saya ingin menambahkan tentang bagaimana kita bisa tahu masalah di masyarakat ya. Terus dihubungkan dengan pemerintah. Jadi kadang-kadang kita ingin
merubah masyarakat, tapi posisinya masyarakat harus harus sesuai dengan keinginan kita. Nah ini yang rada susah gitu. Jadi kalau kita ingin saya bisanya begini gitu, maka masyarakat harus ikutin saya, susah gitu. Jadi kalau memulai masyarakat kita balik gitu. Masyarakat perlunya apa, jadi di situ mulai gitu. Jadi mulai dari masalah gitu. Bukan mulai dari istilahnya, kalau istilahnya Profesor Nasir itu dari simptom masalah gitu kan, senang istilahnya simptom masalah itu depannya ada masalah jalan jelek, ya gimana caranya supaya jalan nggak jelek gitu. Itu aja dulu gitu, jangan berpikirnya ini jalan jelek tapi kita mau pakai internet, gimana ya jalan jelek supaya internet itu lama, jadi jalannya jelek. Nah memang ini akhirnya seorang yang mau memberdayakan masyarakat harus mulai terbuka gitu, bahwa mungkin bisa jadi bukan ilmu saya yang dipakai gitu, tapi mungkin ilmu teman saya yang dipakai gitu. Nah itu mulai merangkul gitu. Jadi dia menjadi tailor made-nya gitu, mulai seperti itu. Tapi itu ada contoh yang menarik gitu, mungkin ada di teman-teman pernah sini gitu. Mas Gibran berarti itu Gibran Kirsan gitu, dari PPSDMS gitu. Pernah juara advisory program internasional advisory gitu kan. Itu kan kalau kita lihat dengan ceritanya beliau itu gimana beliau bikin produk itu memang dari masalah pertama, dari masalah kok apa mendesak gitu ya, ini ada tukang lele, bawa Pak Haji tukang lele gitu ya, punya tambak lele gitu, punya tambak lele gitu, ada ratusan tambak lele gitu. Terus dia belajar situ, bertanya gimana, dia pengen jadi pengusaha lele gitu. Dia ngobrol ke Pak Haji ini apa, saya mau belajar ini jadi pengusaha lele kayak Pak Haji gitu. Karena dia lihat orang-orang yang punya sukses bisnis lele itu namanya Pak Haji semua gitu. Ini nama Pak Haji sampai jalan ke rumah dia di sini nama jalan Pak Haji gitu. Susah gitu. Jadi dia jalan, datang ke Pak Haji, saya mau belajar dengan sang lele. Punya berapa? Punya 200 tambak gitu. Akhirnya Pak Haji kalau belajar lele, masalah bisnis lele itu dari pakan gitu. 80% kos bisnis lele itu di pakan. Dimana pakan itu bisa nggak kebanyakan, nggak kekurangan, tepat waktu gitu kan. Terus biasanya sistem apa, ngasih makan itu cuma diawur tuh dilempar gitu ya. Itu kan nggak ada ukurannya gitu. Bisa kebanyakan, bisa kurang ya kelaparan ikannya kan gitu, nggak gede-gede. Kalau kebanyakan mabok ikannya gitu kan, mati juga gitu. Kalau kebanyakan jadi keruh gitu, airnya keruh gitu. Atau bahkan poci rata itu pernah sampai sabuling itu sampai mati itu baling-baling buat PLTA-an itu gara-gara kebanyakan gitu endapan dari pakan ikan gitu. Jadi banyak yang ngendap gitu dari makan gitu sampai merusak gitu. Nah itu ngaturnya gimana gitu. Pada dia lulusan biologi ya. Nah kok pakai ini Pak, kita atur ke jarak jauh aja Pak, pakai SMS gitu. Pak Haji waktu itu iya pakai SMS bisa Pak. Ini kamu anak ITB bisa gitu, bisa Pak. Padahal dia bukan jurusannya gitu. Jurusan biologi bikin alat jarak jauh bisa kontrol jarak jauh gitu. Jurusan biologi kan nggak nyambung. Itu kan dia mikir gitu. Mulainya dari masalah gitu. Jadi kalau kita mulainya dari masalah yang di depan kita, bisa jadi ilmu yang kita ini nggak langsung kepake gitu. Tapi permasalahannya jadi selesai gitu. Jadi permasalahan jadi selesai gitu. Dan itu cerita lah itu Gibran cerita bagus itu. Jadi kita kalau memperdayakan masyarakat ya mulai dari masuk ke masalah masyarakat gitu. Nah, masyarakat apa sih gitu. Kadang misalnya kita sekarang gizi buruk gitu, gizi buruk satu wilayah gizi buruk gitu. Gimana gitu bisa masalahnya apa gitu ini. Kalau masalahnya kita turunkan dalam bentuk pohon masalah biasa gitu, kita asesmen, kita pelajari kalau masalahnya itu masalah pendidikan gitu kan, masalah pola asuh, masalah ya mungkin ada masalah agama juga gitu, mungkin ada masalah ekonomi segala macam. Itu kita perlukan gitu. Kita perlu mulai dari apa
tahapannya dulu, kayak ini menyelesaikan faktor ini menyelesaikan masalah itu pelan-pelan gitu. Target kita kalau gizi buruk itu kita pengen di satu kampung itu swasembada pangan gitu. Kasarnya gitu, swasembada pangan di kampung yang misalnya isinya gizi buruk, jadi kampung swasembada pangan gitu. Di situ ada pangan, ada isinya, ada pohon, kalau mau makan ada lumbung desanya seperti itu. Pokoknya kampung itu krisis segimanapun gak akan kelaparan gitu. Gak akan gizi buruk lagi. Nah, isu kan isu yang menarik di Indonesia, gizi buruknya masih lumayan tinggi, jadi kita masih di atas. Ya istilahnya gizi buruk tuh masih, kalau di Indonesia tuh target MDGs yang tidak tercapai. Jadi biasanya berapa persen ya gizi buruknya Indonesia masih di atas, nggak tercapai. Belum lagi kalau gizi buruk tuh bisa digeser lagi jadi stunting. Pernah tahu isu stunting? Stunting itu orang pendek di Indonesia itu orang pendek. Aku ya gitu. Udah sampai Jepang ini banyak yang lebih tinggi kan pasti gitu. Dan negara lain gitu. Indonesia tuh pendeknya ya emang gizinya buruk gitu. Kalau udah meninggal kalau angkatan kita bahwa kita mungkin lebih pendek lagi gitu. Tapi emang pengaruh gizi itu jadi pendek-pendek orang Indonesia tuh ya aku gitu. Itu kan sesuatu yang katanya kalau di orang pendek itu ya otaknya pun jadi nggak berkembang, jadi lebih nggak pintar juga kan gitu. Ada bisa kesana gitu larinya gitu segala macam. Nah seperti itu. Padahal isu berikutnya kalau mau diikuti tahun 2030 Indonesia itu punya ada momentum Indonesia 2030 atau bonus demografi. Bonus demografi itu sudah dilewati sama Jepang, sudah dilewati sama Korea gitu. Nah Indonesia itu tahun 2030 artinya bahwa di 2030 itu angka tenaga produktivitas paling banyak, tenaga produktif di Indonesia paling banyak. Nah pertanyaannya masih ada 15 tahun gitu ya. Kalau 15 tahun ini gizinya jelek gitu. Gizinya jelek atau pendidikannya jelek nih. Ya kita lihat kan ketika mereka usia produktif gitu ya, umur 30 gitu ya. Dan mestinya mereka bisa bersaing di tingkat dunia gitu ya. Seperti Jepang gitu, seperti Korea gitu. Bisa lewat bonus demografi ini gitu. Jadi semua tuh lagi ya kita di PKP juga lagi isunya dari kesana semua gitu. Oke gitu, isu demografi atau bonus demografi 2030 dari sisi pendidikan kita kejar kayak apa, kesehatan, jangan gizi buruk, jangan stunting, pendidikan atau ini anak-anak mesti pintar gitu. Nah, jadi nah itu yang kita ambil gitu, isu-isunya supaya 2030 bonus demografi itu masyarakat Indonesia lah usia. Jadi ini masih nyambung juga dengan program-program pemerintah. Nggak jauh dari pemerintah juga sadar dengan 2030 ada di situ mulai mereka ambil posisi masing-masing. Itu kalau habis pada yang lain. Ya. Waalaikumsalam. Ini baru sekarang ini ketemu langsung sama Mas Ruli. Kita udah saya di ini udah ketemu langsung. Cinta lah. Ruli Barli. Saya jarang buka link ini. Ya, ya mungkin pertemuan PKPU juga dulu waktu saya pamit kuliah itu sedang pertemuan PKPU juga jadi juga ya nanti cek aja di masih sempat makanya cuma jadi yang serius namanya ini saya mau tanya tadi saya tertarik dengan program sekarang PKPU udah mulai sebenarnya yang saya dengar udah mulai ya udah lama juga program mulai rumah jadi tidak cuma zakat biasa disalurkan ke masyarakat itu sekarang udah supaya tidak menerima zakat terus hidup sebagai dia yang menjadi saya juga pernah dengar itu beberapa tahun yang lalu itu masih dibicarakan masalah ya ada yang datang. Nah yang saya tanyakan itu kan PKPU ini dari segi riset terbatas memang tadi sudah disebutkan
untuk pihak yang lain juga mengatur gitu kan. Karena mengandalkan masyarakat yang menerima sedikit, kadang-kadang mereka diberi bantuan tidak habis gitu. Malah manusia juga kadang-kadang kalau menyampaikan misalnya gitu ada keluarga yang dilakat ke keluar kampung, saya antarin ke keluarga, kan dilakat keluarga terdekat gitu ya. Jadi saya menyalurkan jadi APT itu ya, panitia juga ya, yang menyalurkan gitu. Dan memang kelihatannya memang kebanyakan masyarakat di kampung itu kalau menerima itu seperti habis gitu. Jadi tidak ingin dimanfaatkan untuk sumber penghasilan itu malah kurang muncul. Padahal kadang-kadang dia sendiri punya usaha yang mungkin kalau dengan dana bantuan itu bisa dikembangkan gitu, tambah peralatan atau sebagainya. Cuman idenya itu nggak datang dari dia, itu kan datang dari orang lain. Sama yang menggunakan ini alat dengan dari semua begini itu jadi alat ini minimal misalnya usaha produksi singkong bisa dipakai dulu atau sepatu lebih bagus misalnya gitu. Nah, yang maksudnya kan bagaimana PKPU misalnya menjembatani antara ada nih mungkin segelintir yang punya ide ingin memberikan masyarakat, cuman mereka itu terbatas dana misalnya untuk membantu langsung itu tidak cukup gitu ya, karena paling kuat bantunya sekeluarga misalnya. Kalau misalkan dijadikan kelompok usaha-usaha yang tadi sekeluarga itu di kelompok sama, ada barang-barangnya seperti produksi singkong seperti misalnya mancing langsung banyak gitu. Nah itu kan lebih bagus. Nah kemudian saya di daerah di dosen juga, jadi sebenarnya saya punya banyak tenaga yang bisa dikerahkan nih, mahasiswa. Mahasiswa itu kalau strukturnya itu semangat. Memang kadang-kadang kita sendiri nggak bisa juga mengandalkan dana dari kampus. Kadang-kadang rasanya mendapatkan dana yang nggak seberapa itu pun ramai gitu kan. Semua dosen pengen ngobrol masyarakat misalnya. Jadi kira-kira kalau misalnya saya mau apa ya, mungkin berhubungan lewat KPU, BKPU memberdayakan masyarakat, dan kita juga punya tenaga-tenaga muda gitu ya, yang bisa dipulangkan ke daerah. Karena saya sendiri khawatir asli Pak, di kampung saya itu anak muda itu udah jarang. Jadi yang menanam padi itu udah angkatan paman bibi yang umurnya udah 55 tahun ke atas. Mungkin sekitar 15 tahun lagi kita kekurangan petani, akhirnya di kampung sendiri bisa impor juga nanti buat ini. Jadi salah satunya karena kegiatan ekonomi kampung nggak bergerak, gitu, nggak menarik. Untuk anak muda juga di kampung yang kuliah, yang kota, mumpung masih ada akses. Jadi saya mau tanya nih prosedurnya kira-kira bagaimana. Dan saya setuju sebetulnya dengan konsep pinjaman tadi, artinya bantuan itu tidak diserahkan seperti zakat yang habis begitu, tapi dalam bentuk pinjaman dan nanti dikembalikan oleh masyarakatnya kepada mungkin dalam bentuk bagi hasil misalnya atau yang lain. Nah itu aja Pak. Iya. Jadi yang memang harus di kita diberi beberapa contoh model-model pemberdayaan terserah. Sekarang itu lebih yang istilahnya kampus sosial enterprise atau sosial entrepreneur gitu ya. Itu memang ya banyak harus fokus gitu ya. Nah fokus dan kayak kita PKPU itu kita nggak punya idenya, kita sangat yakin. Jadi kalau saya ngobrol di kantor tuh, apa idenya kantor kosong, jadi ada di lapangan, kita cari aja deh gitu. Ya bisa ini ada di kampus gitu ya, di teman-teman di LPM atau teman-teman di tadi ya misalnya, oh ada tokoh masyarakat yang ingin mengembangkan gitu ya. Jadi kenapa saya berpikir gitu? Karena saya ingin ngerubah gitu. Jadi kalau orang datang ke PKP itu jangan bawa masalah tapi capek gitu. Pak kampung saya tuh miskin gitu, gitu. Terus ya dibantuin Pak. Punya ide enggak? Wah, capek dong gitu. Pikir dulu dong gitu. Udah berapa persen nanti baru kita cariin gitu, kita cari tang gitu. Nah, gitu. Jadi
karena kalau enggak kan dari ini masalahnya itu terlalu banyak. idenya makan Jadi itu ya saya kita bikin makan gitu. Jadi kita percaya bahwa mungkin di masyarakat itu ada lah orang-orang yang ingin menggerakkan masyarakat, ya ingin perbaiki, sudah ada pikiran sudah mulai bergerak, inisiatifnya sudah ada seperti itu. Nah itu mungkin ya kita tinggal tambahin lagi lah, kita dorong lagi supaya terrealisasi, diperlukan lagi dengan siapa tempatnya. Kita yakin saat ini banyak ya gerakan-gerakan di kelas menengah Indonesia itu yang ingin lah mulai bergerak, ingin memberdayakan masyarakat itu dia kayaknya musimnya lagi ramai gitu sekarang ke arah sana gitu. Mereka ingin bantu apa, jadi bahasanya itu kolaborasi gitu. Jadi kita sendiri PKP sedang ingin banyak kolaborasi itu karena kan kita biasanya ekstrim ya, PKP itu satu sisi kita ketemu donaturnya ngasih uang, kita minta uang gitu. Terus besoknya lagi kita ketemu mustahik, kita ngasih uang, mustahiknya minta uang. Jadi posisinya kadang-kadang di ekstrim, di dua kutub yang ekstrim gitu. Nah kita main di tengah-tengah sekarang gitu. Yang tengah-tengah ini kosong gitu. Jadi ya kita saling bantu deh gitu, kita kerjasama gitu. Bukan seperti itu ya, Anda bisa apa, kita perlu apa, kita kasih gitu, seperti itu. Nah kita ingin kembangkan model-model seperti itu. Jadi dan kita percaya bahwa tadi kalau misalnya kayak pemberdayaan masyarakat itu saya kira tadi uang itu nggak cukup ya. Jadi kalau karena saya di HR dulunya di HRD gitu ya, kan orang itu yang nggak mungkin hilang itu adalah kompetensi. Jadi kalau teman-teman belajar HRD gitu itu pasti yang nggak akan hilang dari orang itu kompetensi gitu. Bukan jabatannya, bukan umurnya gitu. Makanya orang tuh kadang-kadang kompetensinya mengikuti umur, mungkin lebih kompetensi lebih tinggi segala macam. Nah mungkin itu juga yang harus kita kasih ke masyarakat gitu. Masyarakat Dofa bukan uangnya tapi kompetensinya gitu. Jadi masyarakat Dofa ini sekarang punya kompetensi apa misalnya? Oh dia bisa marketing yang bagus, dia bisa produksi yang sesuai misalnya dengan standar misalnya. Standarnya kalau makanan itu harus hygiene gitu. Oh dia udah bisa nah itu kita berikan kompetensinya. Jadi naik kelasnya pengusaha itu dari kompetensinya gitu. Bukan kalau kita kasih uang yang begitu saja percuma gitu. Dia harus punya kompetensi yang makin lama makin naik gitu. Nah kita sendiri kan PKPU bikin sekarang tuh sudah lama kita bikin pusat inkubasi kemandirian PKPU. Jadi sebenarnya itu kan bukan pelatihan, ada pelatihan itu ragu gitu, salon muslimah gitu, ada desain grafis, ada sabun, ada macam-macam, ada supir mobil segala macam. Nah itu nanti di tahun ini akan kita coba fokuskan gitu, nggak terlalu banyak tapi mainnya di kualitas. Misalnya di tahun saya kira 2015 ini kan isu masyarakat ekonomi ASEAN sudah mulai ya. MEA itu sudah mulai tahun ini gitu. Jadi semua tenaga kerja dari manapun itu bisa masuk ke Indonesia dengan bebas gitu. Jadi orang Singapura boleh kerja di Indonesia, terserah mau kerja, mau dari perawat, mau tukang cukur, mau guru, mau apapun boleh gitu, mau IT gitu segala macam silakan gitu. Nah makanya kita arahkan tenaga kerja yang kita latih pun, doa yang kita latih pun arahnya mereka harus punya sertifikat gitu, karena yang ditanya kan punya sertifikat gitu. Sertifikat gitu. Jadi kalau ada yang bisa jahitnya harus sertifikat gitu. Maka pelatihan, training, kurikulum semua harus sertifikat sesuai dengan sertifikat yang standar. Kalau mau IT juga di sertifikat hari ini, mau driver juga sertifikat harus gitu. Terus bagaimana pengusaha pelatihan yang usahanya itu bisa usaha informal ya. Jadi kayak cukur rambut kan nggak mungkin ngelamar jadi tukang cukur gitu. Jarang loh ada yang terima ya, diterima tukang cukur gitu. Itu jarang. Coba aja tanya ke orang-orang Garut itu gimana bisa dapat tukang cukur. Kan kalau lihat di Jakarta ada Asgar gitu, asli Garut gitu, asli Garut. Tukang cukur biasanya banget di Garut. Jadi gimana caranya? Saya yakin nggak ada kursusnya gitu. Ya dari temennya cukur gitu ya, lama-lama bisa gitu. Padahal dikejar-kejar kan dimarahin. Biasa lah tukang cukur gitu latihannya kan. Ya gitu ya. Termasuk ke area lari itu juga menyelamatkan diri, memasuki membuat khusus gitu. Tapi
ya untuk tenaga formal itu mungkin nanti kita yang kepikir mari kita bikin franchise nih. Jadi kita nanti kalau sudah setelah cukur rambut di PKPU nanti kita bikinkan franchise cukur rambut, mereka bisa belajar di franchise kita, bikin franchise apa lagi gitu. Itu ada franchise apa salon muslimah kita bikinkan, mereka bisa magang dulu di situ sebelum buka sendiri gitu. Nah ini gitu. Jadi kompetensi atau sertifikasi itu dulu gitu. Jadi nggak bisa tantangannya begitu. Tantangan buat kita tanda kutip yang sebenarnya punya kelebihan gitu, kelebihan ilmu informasi segala macam itu ya. Tapi mulai turun masyarakat gitu ya, terdekat aja. Kira-kira saya ngasih contoh yang tadi Pak Ujang tadi, mungkin salah satu usaha yang dia bikin itu ini apa? Pengolahan sampah masyarakat gitu. Pengolahan sampah masyarakat dia bikin mini plant gitu, bikin yang udah sampai pemasaran gitu. Sampai hasil pengolahannya tuh dijual kemana gitu. Jadi utama yang plastik itu dia udah bisa pilah gitu, jadi warna hijau, jadi warna merah gitu, dari pabrik yang dia rancang gitu. Dia bisa ngerancang pabrik jurusannya teknik kimia gitu. Jadi bisa rancang pabrik terus ya udah ada yang terima gitu pabrik tekstil. Jadi plastik yang dicacah kecil-kecil itu jadi karpet gitu, diterima sama tekstil gitu. Warna hijau, warna merah, dia bisa seperti itu. Berapa bahkan dia bilang saya dari satu pabrik mini plannya di Twitter itu ya omset misalnya sebulan itu 25 misalnya. Ya paling operasional saya udah gaji semuanya paling 12 gitu. Dia punya 4 gitu. Dia punya 4 gitu. Ya tapi kan di situ memberdayakan banyak orang, pemulung gitu kan, segala macam, terus di pabrik segala macam. Nah itu bayangkan gitu. Jadi saya kira kita mesti punya target tuh, mungkin KPI kita berapa sih masyarakat yang terberdayakan dengan bisnis kita, misalnya ke depan kita punya perusahaan gitu, berapa sih gitu, berapa anak buahnya gitu kan, berapa masyarakat gitu. Oh misalnya di perusahaan saya bisa ada berapa karyawan, terus mungkin ada juga jadi suppliernya, jadi apa segala macam yang berdaya. Mungkin seperti jadi sekarang itu kita harus bikin semacam sosial enterprise gitu. Nah itu KPU sendiri sebenarnya kita sempat saya kepikir kenapa kita nggak bikin lomba semacam wirausaha muda gitu ya, yang dibikin Bank Mandiri kan, wirausaha muda Mandiri atau semacam sosial entrepreneurnya Bank Danamon atau sosial entrepreneur awardnya British Council segala macam. Kita juga bisa kita dan saya kira kalau dari segi anggaran kita bisa bikin berapa besar sebenarnya anggaran. Tapi emang harus ada satu yang beda nih. Kalau wirausaha muda mungkin patokannya ya bisnisnya lancar atau apa gitu ya. Jadi lama-lama kan bisa jadi ya dukung berkembangnya dengan masalah segala macam seperti itu. Kayak lembaga PKP ya berapa masyarakat yang diberdayakan gitu, berapa yang bisa berdaya ya. Nah itu pemenang gitu. Jadi siapa yang bisa bikin usaha bisnisnya apa orang diberdayakan gitu, dipastikan berdaya gitu, gara-gara bisnis yang jalankan itu kriteria pertama penilaian yang dibuat pembesarnya gitu. Ini tantangan sama di sini. Jadi saya menarik kemarin tadi pagi kita ngobrol ya. Kita ngobrol tadi pagi sama teman-teman, tadi ada teman juga yang lagi kerja di sini. Saya nanya kapan pulang ke Indonesia? Tanya mungkin nanti teman-teman kan pikirannya pulang ke Indonesia, mau pulang atau mau di sini gitu. Ya biasanya sih kalau kata senior jelas pulang dulu, kalau belum jelas di Indonesia mau ngapain gitu. Bagus juga ininya, nasihatnya bagus sih. Ya maksudnya kalau betul ya betul juga sih gitu. Tapi ya mulai dari sekarang dipikirin banget, dicicil lah gitu, dicicil apa lo sudah mau bikin apa gitu. Kita mau bikin apa gitu, mau bikin entrepreneur atau mau kerja atau apa yang berdaya masyarakat silakan. Tapi saya kira juga mestinya dengan kemampuan yang kita miliki, ya kan nggak banyak ya yang bisa kuliah kayak saya gitu, bisa kuliah atau mas kayak mungkin bisa kuliah itu nggak banyak orang. Nah, tapi
dengan kelebihan itu ya kita mestinya bisa angkat masyarakat yang lain yang mungkin pendidikan juga susah. Nah, kita coba angkat sedikit kan. Itu saja gitu. Kalau saya terkait contoh kecil aja yang pengalaman real yang dilakukan oleh PKPU tentunya dengan masyarakat itu sebenarnya ada masalah tapi mereka tidak tahu masalahnya apa. Di tahun berapa kita dulu ya, jadi ada perusahaan eksplorasi di katanya itu perusahaan eksplorasi itu di dalam peraturan undang-undang itu diharuskan ada desa. Nah, desa itu mau disalurkan karena ini perusahaan asing, maka ring satu dari perusahaan itu adalah sekitar 11 atau 12 desa itu menolak. Mereka sudah pernah dibohongi, apalagi LSM yang datang, dia punya LSM, dia mendata, setelah mendata hilang. Dulu sudah nanya data detail sampai berapa jumlah kakak, berapa jumlah anak, kebutuhannya apa, hilang. Sehingga menambah kecurigaan. Padahal sebenarnya ada yang benar, ada yang tidak. Nah, jika seandainya benar, maksudnya benar pendataannya dan benar itu memang asesmen dari perusahaan itu, maka sebenarnya yang merugi adalah masyarakat, karena itu hak mereka yang dijamin oleh undang-undang untuk harus diterima. Nah, kebetulan kemungkinan apa kira-kira yang akan terjadi? Nah, PKPU waktu itu diundang oleh perusahaan itu untuk melakukan asesmen itu. Nah, ketika kita datang sama video ini, ngapain? Oke. Jadi kalau NGO melakukan asesmen, uang dari perusahaan masuk ke NGO itu, NGO masuk ke masyarakat. Mereka begitu. Nah, kalau masuk ke NGO, belum tentu masuk ke masyarakat. Itu masalahnya. Itu cukup panjang prosesnya. Tapi kami tetap melakukan. Karena kami juga berpikir seberapa besar upaya yang harus dilakukan oleh PKPU, bersusah payah, susah-susah. Model-model permasalahan begini harus diselesaikan oleh PKPU. Kami cari yang susah-susah begini yang udah belajar berhadapan dengan masyarakat, kepala desa, camat dan sebagainya. Akhirnya kita rubah sebenarnya. Jadi tadi itu kan kita turun di masyarakat, baru kelihatan model masalahnya. Kita rubah. Oke, kalau begitu dari perusahaan akan turun ke rekeningnya Bapak Ibu. Enggak. Kepala desa sama saja, sama saja. Masuk ke rekening kepala desa, masuk ke rekening desa, tidak masuk ke masyarakat. Wah, ini masalah banget. Jadi kita rubah lagi. Kita buat forum di desa. Forum itu antara lain aparat desa, remaja, pemuda, PKK, majelis taklim, semua unsur yang ada di masyarakat itu buat forum. Ketua, sekretaris benar. Ketuanya membentuk kepala desa. Berharap bikin rekening baru. Dari perusahaan tidak boleh langsung desa, tapi harus melalui rekening buat impor. Kalau dengan model seperti ini sepakat kata desa. Nah, ini baru betul-betul transparan. Ya, sabar dulu, kita komunikasikan dulu ke perusahaan yang mau. Nah, kita sampaikan ke perusahaan. Nah, ini sebenarnya yang kita mau dari dulu. Jadi kalau dibayangkan misalnya cukup besar perusahaan asing, perusahaan di daerah Jawa dan Timur, katanya nggak boleh di perusahaan asing. Akhirnya buatkan jalan di aspal, dan dana itu dikelola sendiri oleh masyarakat, dan yang fasilitasi adalah KPU sebanyak 11 desa dan 2 kali. Jadi apa impact-nya kemudian? Jadi dengan jalan-jalan desa yang bagus itu, hasil-hasil pertanian tadi yang dibantu, yang sulit untuk dibawa ke pasar itu lebih mudah. Setelah itu bisa berikutnya itu jadi akselerasi perkembangan, dan itu jadi catatan penting bagi khususnya masyarakat desa, bahwa yang pertama tidak semua
demo supaya tidak demo, ada uang jasa kasih itu barang-barang, tapi ternyata juga bisa. Yang kedua tadi mengembalikan image itu, bahwa sebenarnya bisa pemberdayaan itu bisa kita lakukan asal problem permasalahan yang ada di masyarakat itu seperti tadi. Camat itu tidak mau ketemu dengan direktur perusahaan itu sudah masuk dalam blacklist. Jadi ketika presiden pun datang, itu masih ada ada blokade dari orang untuk meresmikan itu eksplorasi. Nggak boleh lewat ini, dalam desa. Memang kita sebagai NGO waktu itu disebut sebagai kaki tangan dari perusahaan. Dan begini, kalau bapak-bapak itu tidak mau menerima dana ini maka yang pertama, dana ini akan dimanfaatkan oleh orang lain, tetapi tetap harus keluar dari perusahaan itu. Siapa yang memanfaatkan? Kita tidak tahu. Padahal dana ini adalah bapak ibu, karena CSR itu undang-undang itu menjamin ini. Itu baru begitu. Jadi ada proses edukasi kita paham. Sama dengan pendidikan masyarakat. Mungkin bukan berbohong sebenarnya. Kalau kita mengeluarkan zakat itu kan cenderung sebenarnya satu dihabiskan. Tapi penerimanya banyak, sementara dana zakatnya sedikit. Yang menerima itu kan punya hak yang sama, sementara dananya sedikit. Kalau hanya misalnya uang 100 juta dibagi kepada 100 orang, zakatnya 1 juta. Tapi kalau 100 juta dibagi kepada 10 orang, zakatnya 10 juta. Yang 90 orang ini itu sebenarnya punya hak untuk menerima, tapi karena dibuat mekanisme bergilir, nanti kalau ini sudah bagus, 10 orang kedua, 10 orang ketiga, seterusnya yang akan diambil. Di waktu itu lulus, kemudian pernah diundang oleh Menteri Sosial, ditanya, saya punya program Kum, tapi 70% gagal, bubar pokok. Kemudian kita kumpulin tuh dari Bandung, terus yang dekat-dekat yang pusat Jakarta, Semarang, Surabaya, ya, Kumnya PKPU. Berapa persen yang masih itu? 70%. Kok kebalikan? Kenapa ini? Ini tahun 2005 atau 2004. Jadi Menteri Sosial bilang 70% gagal, sementara PKPU 30% yang gagal. Ternyata adalah pendampingan. Jadi ada pendamping di edukasi. Jadi betul-betul menilai masalah itu harus jeli. Bagaimana cara? Nah, mungkin saya nggak tahu, bukan berarti tadi kita berbeda dalam beberapa program dengan lembaga-lembaga lain. Itu adalah sebuah apa namanya hal yang kurang baik. Tapi bagi saya kita juga harus berpikir makro. PKPU kan selalu, walaupun kita bergerak di hal-hal yang kecil di bawah masyarakat, tapi yang makro itu juga sangat menentukan, termasuk misalnya dalam hal positioning PKPU. Maksud saya begini, adalah ke depan mungkin basic need-nya masyarakat itu akan coba diikuti atau di cover oleh pemerintah. Karena kita harus tahu, kita harus paham juga bahwa negara kita itu sekarang kaya, sudah 2.000 triliun itu jadi negara ekonomi ke-8 terbesar di dunia. Jadi setiap desa itu nanti akan dapat limpahan dana banyak. Otomatis mungkin bisa jadi kesehatan dan pendidikan itu akan selesai tempatnya ya, di hal-hal dasar. Makanya PKPU memang tidak bermain fisik. Bermain fisik itu membangun satu, membangun sekolah. Baru dibilang kita pemberdayaan dulu, karena itu kan sebenarnya masih long term. Karena kalau masa gratis, mungkin sekolah gratis itu tidak lama lagi sudah sampai pemerintah. Mungkin hal-hal yang makro seperti itu juga perlu
triliun potensi dana zakat di Indonesia. Yang berkumpul itu baru sekitar ya, tidak sampai 2 triliun. Semua lembaga resmi maupun tidak terregister itu ketika dikumpulin tidak sampai 2 triliun, padahal potensinya ada yang mencapai sampai 150 triliun. Itu saya kira menang besar. Kita sebenarnya punya sumber daya yang masih besar, kita bisa kelola dengan kekuatan pemerintah juga masih cukup besar, kekuatan masyarakat juga cukup besar. Kalau tidak bisa ketemu dua kutub ini bisa ketemu, saya pikir itu cukup ya. Jadi juga kalau khairan kepada Pak Ruli dan Pak Saimudin atas segala sharingnya. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya ya. Terima kasih juga kepada atas kehadiran rekan-rekan pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.